Tak terbatas kasih-Mu. Kapan hati daripada cuma kepada-Mu. Glory cara Tuhan, banyak cara Tuhan untuk menolong. Oh,
semua karena cara Tuhan, karena kuasa Tuhan, karena kasih Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan anugerahkan katakan dalam hidup kami. Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, kita hanya bisa berkata terima kasih Tuhan, terlalu baik Engkau Tuhan.
untuk Tuhan, karena Dia Allah yang besar, Dia Allah yang perkasa. Amin. Kita berdiri semua. Haleluya. Kita bertepuk tangan dengan sungguh-sungguh. Amin, saudara. Haleluya. Tembok Yeriko terbelah, runtuh karena apa? Pujian mereka kepada Tuhan. Pujian mereka kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Besar dan perkasa kita, besar dan dahsyat. Oh amin. Besar dan perkasa kita, besar dan dahsyat Dia. Angkat tangan. Oh, puji Sang Raja. Besar dan
Haleluya. Kita bersuka cita karena Tuhan ada di pihak kita. Haleluya. Kalau Tuhan di pihak kita, kita akan terus mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Siapkan hidup kita untuk dengan firman Tuhan. Dan nyanyikan pujian yang berkata, musim akan selalu berganti. Haleluya. Glory. Puji Tuhan.
tanganmu kepada Tuhan. Buat jemaat bahwa Tuhan selalu menolong. Tidak ada kata Tuhan tidak pernah menolong, tapi Tuhan selalu menolong kami. Yesus. Tidak ada satupun yang luput daripada perhatian Tuhan. Tuhan tahu dalam keadaan susah, Tuhan tahu dalam keadaan senang, Tuhan tahu dalam keadaan kami sementara dalam keadaan penuh dengan tekanan, penuh dengan beban, penuh dengan persoalan. Kami percaya bahwa matamu tak kurang tajam untuk melihat, telingamu tak kurang tajam untuk mendengar, dan tanganmu selalu terulur bagi setiap kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sampaikan kehendak bagi kami semua, berfirmanlah Engkau, taburkanlah firman bagi setiap hati kami, sehingga kami boleh kuat, kami boleh bertumbuh, kami boleh dibangkitkan iman percaya kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berserah kepada kehendak-Mu. Terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan firman. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih kepada Pak Gembala yang boleh kembali memberikan kesempatan kepada saya pada pagi hari sampai siang nanti membagikan firman Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak akan lama, saudara, paling 7,5 jam untuk pertemuan firman Tuhan. Lebih sedikit mungkin ada
Tapi kalau dengan firman Tuhan biasanya kalau saya pribadi tidak terlalu lama. Ya. Mari kita akan melihat firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasal yang ke-19. Kita baca ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Mari kita berdiri. Kita baca secara berganti-gantian. Saya akan mengawali ayat pertama dan sampai selanjutnya. Kita baca bergantian. Ayat pertama Lukas 19. Sakeus, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Puji Tuhan, silakan dulu. Saudara-saudara, kisah ini sudah sangat banyak kita dengarkan, sudah sangat banyak dibagikan kebenarannya kepada kita atau kita sendiri yang sudah mungkin membawakan perenungan firman Tuhan ini dari sejak sekolah minggu hingga sekarang. Tetapi saya tertarik dengan kisah dan Sakeus ini, dan saya coba pelajari, dan ada beberapa hal yang dengan anugerah Tuhan saya percaya boleh memberkati kita pada pagi ini. Mari kita lihat kisah tentang Sakeus ini. Ayat pertama dikatakan Yesus masuk ke kota Yeriko. Yeriko, saudara-saudara, kita lihat kota Yeriko ini adalah merupakan kota yang terletak di dekat Yerusalem atau di Bethlehem, dan banyak dilalui oleh orang-orang yang akan menuju ke Yerusalem atau ke kota Bethlehem, sehingga kota ini adalah merupakan kota yang termasuk kota yang ramai pada saat itu. Dan di samping itu juga, kalau saya belajar, kota Yeriko pada zaman itu adalah merupakan suatu tempat yang menghasilkan disebut sebagai balsam, dan pada saat itu dinamakan balsam Mekah atau balsam dari Gilead. Nah, saudara-saudara, sehingga kota Yeriko menjadi tiga kota pada zaman itu yang merupakan pusat ekonomi selain kota Kapernaum maupun kota Kaisarea. Jadi di Yeriko menghasilkan satu rempah-rempah yang sangat bernilai harganya, dan ketika diolah menjadi satu balsam dan dinamakan sebagai balsam Mekah. Dan balsam Mekah ini dijual ke tempat yang lain selain diperdagangkan di kota Yeriko. Jadi kalau bisa dikatakan diekspor ke tempat yang lain atau diperdagangkan ke tempat yang lain. Nah, saudara-saudara, kegunaan daripada balsam Mekah ini banyak manfaatnya. Jadi selain digunakan sebagai pengobatan, kalau pada zaman itu digunakan untuk mengobati penyakit sebagai obat yang berfungsi sebagai antiseptik.
atau sebagai perdanyeri, dan juga memiliki efek aromaterapi. Balsam yang memiliki efek aromaterapi. Jadi ketika orang pada zaman itu mencium aroma daripada balsam Mekah ini, maka mereka akan mendapatkan seperti satu ketenangan, ya, memberikan efek tenang kepada mereka. Jadi manfaatnya sangat beragam, sehingga memiliki nilai ekonomi yang besar. Kemudian juga saudara-saudara, yang paling penting pada zaman itu adalah zaman di mana mayat itu akan dibalsemi, saudara, atau akan diberikan rempah-rempah, kemudian dibungkus dengan kain kafan. Tetapi sebelum dibungkus, maka mayat itu akan diberikan, kalau istilah zaman dulu, diberikan balsam untuk mengawetkan. Nah, balsam Mekah ini juga berfungsi untuk itu. Jadi untuk mengawetkan mayat supaya tidak cepat membusuk, sehingga ini memberikan satu nilai ekonomi yang besar. Dan itulah kenapa Sakeus menjadi orang yang sangat kaya. Kenapa? Karena mereka di kota itu merupakan kota perekonomian yang menghasilkan satu benda yang dapat diperdagangkan selain di tempat itu dan keluar daerah, sehingga pundi-pundi kekayaan Sakeus semakin bertambah. Kan dia pungut pajak, pungut cukai kepada orang-orang, selain punya perdagangan rempah-rempah di tempat itu, tapi satu produk yang dihasilkan di tempat itu yang memberikan dampak ekonomi yang besar. Sehingga tidak heran kenapa Sakeus sangat kaya. Dia dikatakan orang yang kaya oleh firman Tuhan. Saudara-saudara, kota Yeriko juga adalah merupakan satu kota yang dilewati oleh Tuhan Yesus yang akan menuju ke Yerusalem. Jadi saudara-saudara, kota ini juga merupakan kota yang dilalui oleh orang-orang banyak, sehingga ketika mereka melalui kota itu, di situ akan terjadi perputaran ekonomi. Ada jual beli barang di sana, ada yang singgah menginap di situ, ada yang kemudian memperdagangkan barang di situ, dan ada yang membeli. Mereka baru menuju ke Yerusalem. Dari semua perputaran ekonomi ini, disitulah Sakeus diberikan kepercayaan oleh pemerintahan Romawi untuk menarik cukai atau menarik pajak. Selain kepada orang-orang Yahudi, juga kepada orang-orang lain di luar orang Yahudi. Nah, Sakeus berarti bisa dikatakan bahwa selain, walaupun dia badannya kecil, pendek, tetapi dia ternyata mungkin orang pintar pada saat itu. Dia orang yang punya pemahaman di soal-soal pajak, soal ekonomi, sehingga tidak salah kemudian ketika orang Romawi, sistem kerajaan pada zaman itu memberikan kepercayaan kepada orang kecil, saudara. Mereka tidak melihat fisik, tetapi mereka melihat kemampuan daripada Sakeus. Dan mungkin saja memang Sakeus punya pengabdian untuk dengar-dengaran dengan orang Romawi. Pada zaman itu yang memerintah di daerah sekitar Yerusalem dan sekitarnya adalah Herodes. Jadi mungkin dipilihlah orang-orang yang akan ditunjuk untuk menarik pajak cukai yang akan disetorkan kepada pemerintah Romawi, didapati oleh Sakeus. Berarti kalau kita kilas, kalau kita pelajari lebih dalam, Sakeus ini adalah orang yang pintar, orang yang terdidik. Soal ekonomi dia paham, soal pajak dia paham. Tetapi justru lewat itu menyebabkan kebencian yang besar dari orang-orang Yahudi yang ada pada zaman itu, karena Sakeus memungut cukai, memungut pajak kepada bangsanya sendiri untuk disetorkan kepada pemerintah Romawi, dan lebih-lebihnya untuk dirinya sendiri. Sehingga tidak salah ketika Sakeus ini, ketika dia dengar Yesus akan lewat, ada banyak kerumunan orang-orang yang berkerumun waktu itu untuk melihat Yesus, dan Sakeus diabaikan oleh orang-orang. Kenapa? Dia mau masuk
orang-orang tidak peduli. Akhirnya dia cari cara, celah-celah orang-orang. Kalau dia orang yang dihormati, maka mereka akan memberikan jalan kepada Sakeus. Mereka akan memberikan jalur bagi Sakeus, khusus untuk dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus tanpa panjat pohon ara. Tetapi karena kebencian daripada orang-orang Yahudi, maka mereka abaikan Sakeus. Sakeus ini pejabat Romawi, pejabat pajak, saudara. Kalau dia dihormati, dia akan diberikan jalan. Inilah latar belakang Yeriko dan Sakeus dulu. Tetapi karena dia dibenci, dia tidak dihormati, dia tidak dihargai oleh orang-orang pada zaman itu, maka dia tidak dipedulikan, tidak diberikan jalan untuk segera datang bertemu dengan Tuhan Yesus. Sakeus sebenarnya memiliki nama yang sangat, arti nama yang sangat baik sebenarnya, saudara. Kalau di dalam bahasa Yunani dikatakan Sakeus ini Sakarios, tetapi kalau di dalam bahasa Ibrani dikatakan Sakeus ini Zaki, ya, bukan Saki, tapi Zaki, yang memiliki arti tulus, bersih, dan suci. Oh, ternyata Sakeus punya arti yang baik sebenarnya dengan nama Sakeus ini. Tetapi kehidupannya bertolak belakang daripada arti namanya. Arti namanya tulus, suci, bersih, tetapi justru dalam kelakuannya itu orang yang sangat 180 derajat daripada nama arti namanya. Orang tuanya mungkin memiliki harapan yang besar terhadap Sakeus ini, akan menjadi orang yang bersih ke depannya, menjadi orang yang tulus. Tetapi memang iming-iming uang, saudara, iming-iming materi membuat Sakeus harus memilih jalan yang salah. Dan karena kekuasaan pada zaman itu adalah merupakan kekuasaan kerajaan, maka sistem hukum belum berlaku. Sistem hukum salah, ada undang-undang yang menghukum, belum berlaku. Keputusan mutlak, keputusan raja. Jadi apa yang diputuskan raja itulah yang berlaku. Belum ada undang-undang seperti yang kita tahu pada zaman sekarang ini. Apalagi kerajaan, ya, bukan demokrasi. Kalau sistem demokrasi ada undang-undang, ada kesalahan, ada undang-undang yang mengatur, ada sanksinya. Nah, saudara-saudara, kalau di zaman sekarang ini Sakeus ini sudah kena pasal berlapis. Kenapa? Karena dia pejabat, menyalahgunakan kewenangan, dan kemudian pungutan liar, saudara. Kemudian pungutannya itu tidak disetorkan penuh kepada pemerintah, tapi dikorting-korting sedikit untuk dia pribadi. Sebab kenapa dikatakan firman Tuhan? Dia bilang begini, sekiranya ada yang dia ambil kepada orang, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Berarti memang ada yang dia ambil yang bukan peruntukannya. Sebenarnya mungkin bukan pajak, bukan cukai, tapi dia ambil. Tapi komitmennya dia kembalikan 4 kali lipat. Sudah saya katakan tadi, dia sudah kena pasal berlapis pada zaman sekarang. Kalau dalam undang-undang itu, undang-undang sekarang, undang-undang korupsi itu undang-undang RI nomor 20 tahun 2001. Nah, pasalnya itu berat, saudara. Baru di lapas tak kirim 3 orang, saudara, pejabat di sekretariat BPRD. Ini mungkin akan membuka kasus yang lebih besar lagi. Sebab mereka itu, saya periksa berkasnya, pasalnya itu undang-undang korupsi, tetapi yang disangkakan ke mereka menghilangkan barang bukti. Dan ancaman hukumannya tidak main-main, saudara. Seperti orang yang korupsi puluhan ratusan miliar, saudara. Padahal mereka menghilangkan barang bukti. Saya tanyakan bapak dan ibu dua, saudara. Saya periksa. Ini perannya apa? Perannya apa? Terus saya cuma terima perintah dan pimpinan. Amankan berkas di atas meja. Dia amankan. Yang lain lagi, hapus file di komputer. Waduh, setelah diperiksa oleh kejaksaan, mau mengumpulkan barang bukti, memintakan data-data saudara.
Akhirnya mereka ini justru orang pertama yang mungkin bukan menggunakan uang itu, tetapi kena menghalang-halangi penyidikan, yaitu menghilangkan barang bukti. Masuklah sekarang ada di lapas 3 orang baru hari Kamis yang lalu. Dan kasus ini akan merembet, sebab itu terkait penyidikan tentang perjalanan dinas fiktif oleh anggota DPRD Kabupaten dan DPRD Kota itu, dan jumlahnya lebih dari 10 orang. Wah, ini benar-benar ini akan membuka. Kalau mereka bersedia menjadi justice kolaborator, ini 3 orang ini justice kolaborator, artinya bekerja sama dengan pihak pemerintah untuk membuka sebesar-besarnya kasus ini agar terungkap. Dan mereka mengakui kesalahan, mereka mau membuka kasus ini, mereka bisa diberikan justice kolaborator, keringanan daripada hukuman yang akan mereka terima. Saudara-saudara, ini saya cerita sedikit tentang Sakeus ya. Kalau sekiranya Sakeus ada di era sekarang, saudara-saudara, kejahatan Sakeus besar, sehingga kebencian orang-orang yang ada pada saat itu benar-benar pada taraf di mana mereka sampai tidak peduli sebagai seorang pejabat sebenarnya pada zaman itu. Tetapi kita lihat di sini menggerakkan hati Tuhan. Sakeus mampu menggerakkan hati Tuhan. Apa yang dilakukan Sakeus sekarang? Kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga, dikatakan begini: ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Dikatakan firman Tuhan, ia berusaha, saudara-saudara. Ternyata selagi ada usaha, Tuhan pertimbangkan setiap usaha kita. Mungkin belum mampu kepada hal yang dimintakan Tuhan, tetapi kalau sudah ada niat dalam hati, usaha kita dalam hati, disitulah awal mula Tuhan mulai memperhitungkan iman kita. Mungkin belum sampai di tindakan nyata, saudara. Mungkin belum sampai kepada perbuatan nyata, baru ada niat. Belum setia, tapi kita mau berusaha. Belum setia, saudara. Belum rajin beribadah, tetapi sudah ada niat dalam hati mau berusaha. Tuhan mulai perhitungkan dari itu. Tuhan mulai perhitungkan dari niat itu. Mungkin belum berubah sebelumnya, saudara. Tolong mau berusaha, belum mau berubah, tolong bersikap sehari-hari yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin dari perkataan kita, dari tindakan pemikiran kita, tetapi belum sampai berubah sebelumnya. Namun sudah ada usaha. So berusaha, ternyata gagal lagi. Tapi tolong bangkit kembali dan berusaha lagi semampunya kita, semaksimalnya kita, selagi Tuhan masih berikan nafas. Tuhan perhitungkan usaha kita itu. Jadi kalau kita sudah mencoba gagal, jangan kecewa, jangan menyerah. Bangkit kembali, berusaha lagi. So coba berusaha setia, ada saja masalah yang jadi. Mundur ulang. Jangan, saudara. Kembali datang kepada Tuhan. So berdoa. Tuhan, bukan cuma mungkin 1 tahun ada bergumul ini pergumulan ini. Rasa-rasa Tuhan sudah ya. So di titik, so menyerah. Saudara, jangan berhenti. Tuhan perhitungkan setiap usaha kita. Percaya bahwa Tuhan tetap masih pegang kendali. Amin. Tuhan masih pegang kendali kehidupan kita ini. Tuhan tahu sampai di mana orang berbatas kemampuan. Kalau orang masih diberikan nafas, Tuhan tahu bahwa orang masih mampu, saudara. Haleluya. Oleh karena itu jangan terlalu menyerah. Tetap berusaha. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Dia baru mau lihat Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus? Ternyata dia mungkin baru dengar ada seorang yang bisa menyembuhkan, bisa membangkitkan orang mati. Dia usir setan-setan.
Sakeus dengar, dan mungkin dia bukan dengar dalam percakapan, tapi dia dengar sedikit orang bicara. Saya bisa katakan demikian karena dia ini orang yang dibenci, orang yang dijauhi oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Jadi mungkin saja Sakeus sementara bawa pungut-pungut orang-orang yang ada pada saat itu, dia dengar ada orang bicara di dekat dia. Tuhan Yesus melewat. Tuhan Yesus ini dia menyembuhkan orang sakit. Dia mengusir setan-setan. Dia adalah seorang yang mengadakan mukjizat. Dan dia bisa berjalan di atas air. Mungkin dia dengar hal itu, saudara-saudara. Dia penasaran, siapa Tuhan Yesus? Lihat di sini dikatakan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Dia berusaha. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Dalam usaha dia untuk mencari melihat Tuhan, siapa itu Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus berbentuk. Dia masuk ke kerumunan orang-orang banyak. Dia mau berusaha, mau permisi, orang tidak pedulikan dia karena orang benci pada dia. Dia mau masuk di antara orang-orang, tidak bisa. Tuhan Yesus selalu ada di tengah-tengah kerumunan orang. Bisa, dia tidak mampu untuk melihat Tuhan Yesus. Dalam ayat keempat ini lebih luar biasa lagi, saudara. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Saudara-saudara, ini dahsyat sekali. Dia berlari, saudara. Lupakan dia jawatan, lupakan dia kedudukan, lupakan dia keegoan, kesombongan dia. Dia lari di antara orang banyak. Tidak ada orang yang seperti itu ditulis dalam firman Tuhan. Ketika mendengar Yesus, dia berusaha, dia berlari, dia mau lihat Tuhan Yesus. Saya percaya Yesus adalah Tuhan, amin. Yesus adalah Allah. Dan di situ Yesus tahu ada orang yang percaya dia, berlari. Ya, Yesus kan maha tahu. Tapi dalam pribadi Sakeus tidak tahu Yesus maha tahu. Dia baru sedikit-sedikit paham tentang Yesus. Tapi lihat di sini, dia berlari mendahului orang banyak. Luar biasa, saudara-saudara. Kita lihat langkah-langkah yang dilakukan oleh Sakeus. Tidak cukup dia berusaha, saking dia butuh Tuhan Yesus, saking dia ingin melihat Tuhan Yesus, dia mulai berlari, saudara-saudara. Tidak berjalan, tidak badia. Kalau orang tahu orang butuh Tuhan, saudara, ada kalanya tidak cukup orang cuma mungkin di tempat. Kita harus berlari dalam langkah iman kita, berlari dalam tindakan iman kita. Artinya cepat bergerak, cepat mengampuni, cepat memaafkan, cepat melepaskan beban yang mengikat kehidupan Tuhan. Firman Tuhan katakan seorang pelari, dia tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya. Prajurit ini, dia tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya. Fokusnya adalah melakukan tugasnya sebagai seorang prajurit. Bergerak artinya tidak mempedulikan lagi tolong reposisi. Tolong kan rugi, tolong dirugikan orang lain, tolong sudah dirugikan oleh sesama pengusaha, mungkin rekan sejawat kita, teman kantor kita, teman sesama pekerjaan yang tolong geluti bersama. Tolong kan mungkin sudah dirugikan, tetapi tolong mungkin tidak cukup cuma kita soal ampuni kok. Adakah tolong butuh tindakan cepat? Saya memaafkan, saya ampuni. Sedapat-dapatnya firman Tuhan hal itu kalau bergantung kepada hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Firman Tuhan katakan demikian. Kalau itu bergantung pada orang, kenapa bergantung pada orang? Karena orang tahu firman Tuhan. Orang lain belum mungkin tahu itu, tapi karena itu bergantung pada orang, tolong yang harus datang. Saya memaafkan sebelumnya apa yang pernah terjadi, karena saya percaya ini yang Tuhan mau. Mungkin Tuhan butuh tindakan seperti itu, saudara. Tolong tak perlu sekedar ditampar, tapi tolong harus bergerak dengan cepat. Tuhan, kita susah tak mampu ini. Sampai di titik ini Tuhan kita semua menyerah. Tapi
tindakan iman kita saudara seperti apa. Tercepat mungkin datang di tempat di mana saja saudara. Bisa di kantor, bisa di rumah, bisa di gereja. Tuhan mungkin mulai cari tempat yang agak sunyi. Di situ orang mulai menjerit kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tindakan cepat kita itu saudara, Tuhan, orang kamu kita betul-betul saudara mampu Tuhan. Coba Tuhan saja, Tuhan di tempat ini, detik ini, Tuhan tolong saya. Mungkin hal semacam itu saudara-saudara. Gerakan cepat kita berlari. Haleluya. Kita lihat Tuhan perhitungkan semuanya itu. Kita baca seterusnya firman Tuhan ini. Maka berlarian ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dahsyat sekali saudara. Nah, cukup dia mendahului orang-orang, dia so merendahkan dia diri. Ternyata juga puas dia. Tetap orang dia selik satu tempat, orang tutup. Karena kan waktu itu banyak sekali orang berusaha. Bahkan kenapa saya katakan demikian? Karena pernah terjadi orang menjamah tubuh Yesus, ya, ada kuasa yang keluar daripada Tuhan Yesus menjamah jubah Yesus. Berarti ada juga orang yang sementara berniat untuk datang ke Tuhan hanya sekedar untuk pegang Pak Tuhan, siapa tahu bisa terima kesembuhan. Berarti memang dalam posisi Tuhan dikerumuni oleh orang-orang. Jadi setiap Sakeus sudah ada kesempatan mau lihat Tuhan Yesus, ada saja orang yang di depan dia datang. Ketika dia mungkin sudah dekat Tuhan Yesus, ada saja yang menghalangi dia. Akhirnya apa yang terjadi? Dia panjang dia betul-betul tanggalkan segala keegoisan dia, tanggalkan segala kepentingan pribadi dia, ya, jabatan dia, semua apa yang dia melekat kepada pribadi Sakeus sebagai pejabat Romawi. Sudah peduli lagi kita semua si panjang ini pohon hari, karena cuma dengan demikian kita boleh lihat Tuhan Yesus itu bagaimana. Ini saudara, dia baru sebentar mau lihat Tuhan Yesus, bukan lain-lain. Dia bukan mau bicara, dia bukan mau datang sentuh Tuhan Yesus, dia baru mau lihat. Karena dia sudah mendengar tentang Tuhan Yesus. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di ruang rumah. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Haleluya. Saudara-saudara, lihat Tuhan Yesus yang Maha Tahu, Allah pencipta segala sesuatunya. Tuhan tahu pada saat itu akan ada orang yang ada di atas pohon ara yang bernama Sakeus. Ketika Tuhan Yesus lewat di samping pohon itu, Tuhan Yesus sampaikan, Sakeus, segera turun, aku akan menumpang di rumah. Wow, lihat Tuhan memperhitungkan apa yang dia, usahanya dia, niatnya dia, gerakannya dia. Tuhan perhitungkan. Kisah ini belum sampai di situ saudara. Ketika Tuhan Yesus berkata dia akan menumpang kepada Sakeus, apa yang terjadi saudara-saudara? Ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Waduh, termasuk vonis memang orang ini orang berdosa. Orang ini memang orang yang sangat berdosa. Berarti sepak terjang Sakeus benar-benar orang yang sudah dicap. Orang ini sudahlah dijauhi orang-orang, dicap orang berdosa, kaki tangan orang Romawi. Wow, benar-benar sudah sangat rusak nama Sakeus di mata orang-orang pada saat itu. Mereka bilang, wow, Tuhan Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Mudahnya mereka berkata orang berdosa tanpa melihat kepribadian, keberadaan hidup mereka seperti apa. Sangat mudah
memvonis orang lain, oh, sudah ada harapan dia, sangat berdosa dia, tanpa melihat ke dalam pribadinya. Haleluya. Tuhan berkata, melihat dulu balok yang ada di mata orang. Melihat kesalahan orang lain, tapi orang sendiri, Tuhan juga tidak luput dari kesalahan. Artinya, Tuhan harus tahu bahwa ini Tuhan hidup ini cuma anugerah Tuhan. Masih sering salah, masih sering jatuh. Yang terpenting saling penerimaan kita satu dengan yang lainnya. Penerimaan kita, apalagi dalam satu jemaat, menerima kekurangan orang lain. Kenapa? Karena itulah yang diinginkan Tuhan. Mengasihi satu dengan yang lainnya. Karena kasih menutupi banyak sekali apa saudara? Pelanggaran atau dosa. Tidak mudah, tidak cepat-cepat kita vonis orang lain, saudara lainnya. Ya memang ada saatnya ketika Tuhan izinkan ketegasan itu butuh di dalam satu gereja, satu jemaat, satu keluarga. Ya, tetapi dalam niatan untuk menyadarkan orang lain, karena kita juga butuh. Bisa saja kita harus tegur di muka umum saudara. Supaya apa? Supaya orang lain tahu bahwa itu salah. Dan hal ini butuh jika Tuhan izinkan saudara-saudara. Kalau bisa menempel orang lain. Oh, mana sudah bikin dosa ini, bertobat. Bila Tuhan izinkan, karena Tuhan berikan karunia juga kepada orang muslim, kepada jemaat untuk memperlengkapi jemaat. Tetapi kok ini kumpulan orang-orang, bukan niatnya untuk merubah Sakeus, tapi niatnya orang untuk benar-benar vonis pada dia. Kompak orang bilang, oh dia orang berdosa, dia ini orang yang sangat berdosa. Tapi lihat yang terjadi saudara-saudara. Ayat ke-8, tetapi Sakeus berdiri berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Tuhan, setengah dari milikku. Panjang-panjang lebar firman Tuhan yang dia dengar, nyanda panjang-panjang khotbah yang dia dengar pada saat itu. Tuhan cuma bilang, Sakeus, segera turun. Hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Saya percaya perkataan yang keluar dari Allah yang hidup, perkataan yang penuh dengan kuasa, firman yang berkuasa, sehingga ketika ucapan itu terucap kepada Sakeus, langsung tergerak hatinya. Tak panjang-panjang lebar firman Tuhan. Dia tidak terima penginjilan pada saat itu. Cuma simpel-simpel saja yang Tuhan sampaikan. Tapi lihat perkataan firman Tuhan. Saudara-saudara, kita harus mulai berani memperkatakan firman Tuhan. Saya percaya ada waktu-waktunya ketika Tuhan mau, Tuhan bukan ucapkan hal-hal lain, tapi perkataan firman Tuhan. Karena itu, bila itu disertai Tuhan, itu akan memberikan dampak besar kepada orang yang mendengarkan. Dalam percakapan kita sehari-hari di rumah dan di mana saja. Ya, ada kalian terus ucapkan firman Tuhan, sampaikan firman Tuhan. Sakeus dengar apa yang dikatakan Tuhan dan tindakannya, saudara. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Lihat, saudara, berubah seketika. Tindakan itu, saudara-saudara, perubahan itu, ya, yang dilakukan oleh Sakeus, yaitu apa yang menjadi hal yang melekat dalam pribadinya, yaitu kekayaan yang besar, ya, uang yang dia miliki, itu yang dicap orang dia orang yang kaya. Tetapi hal itu yang dilakukan Sakeus, dia tanggalkan dan dia robah serta-merta keberadaan kehidupannya. Karena potensi dia untuk jadi miskin bisa besar, saudara. Saudara, kita juga harus ingat bahwa Sakeus ini sudah orang yang sudah punya tanggung jawab kepada keluarganya dia. Dia punya istri, dia punya anak, dia punya keluarga lain, dia punya orang-orang yang sementara bawahannya. Dan kalau dia suka DP dengan orang miskin, bisa saja dia kena komplain dari keluarganya, mungkin dari istri, dari anak-anaknya. Nggak suka semua itu harta kontol, bagaimana ini?
Mau gaji karyawan bagaimana ini? Tolong hidup ke depan bagaimana ini? Tolong kebutuhan bagaimana? Bisa dia pertimbangkan itu. Tetapi yang dilakukan Sakeus, nah setengah dari diriku dia ucapkan kepada Tuhan Yesus dan didengarkan oleh orang-orang yang ada. Ku kembalikan, ku berikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas kepada orang, ku kembalikan 4 kali lipat. Saudara-saudara, ini istilahnya kalau di dunia hukum restitusi, pengganti kerugian dalam bentuk materi. Saudara-saudara, 2 minggu kemarin ada satu orang tahanan yang divonis seumur hidup. Jadi 3 sepanjang sejarahnya lapas Bitung sudah ada 3 orang yang divonis seumur hidup. Satunya sudah bebas seumur hidup tapi dapat gerasi dari presiden. Hanya dia sudah menjalani 10 tahun lebih di dalam penjara. Dapat gerasi pengampunan, dia bebas bersyarat. Kemudian ada yang kasus, saudara masih ingat, pernah terjadi pembunuhan 2 anak pada bulan Januari kalau saya tidak salah. Dan momen itu bertepatan dengan ada banjir di Manado. Ini pelaku ini divonis seumur hidup dan dia sudah dipindahkan ke lapas Manado. Nah, 2 minggu kemarin 1 orang lagi vonisnya seumur hidup, tuntutannya hukuman mati, saudara. Tetapi hakim menjatuhkan vonis seumur hidup. Setelah turun putusan itu, akhirnya jaksa penuntutnya tidak terima. Dia mengajukan banding atas putusan itu. Jadi putusannya ternyata belum selesai, belum inkrah. Inkrah itu berkekuatan hukum tetap. Dia banding ke pengadilan tinggi, sementara ini berproses. Dan dalam memori bandingnya saya baca itu, dia minta kepada si pelaku ini agar selain vonis seumur hidupnya, dia juga harus mengembalikan restitusi. Restitusi ini apa? Uang pengganti sebagai tindakan kriminalnya dia. Dan dalam restitusinya itu disebutkan oleh jaksa, dia harus kembalikan uang sejumlah kurang lebih 54 juta. Diserahkan kepada keluarga korban. Korban ini sudah meninggal. Tetapi jaksa minta, jaksa tuntut selain hukuman seumur hidup harus berikan restitusi, pengganti kerugian sebagai akibat tindakan yang dilakukan. Nah, si Sakeus ini dia beri restitusi 4 kali lipat sebagai kerugian yang ditimbulkan kepada orang-orang yang peras. Potensi dia untuk benar-benar jadi orang susah besar sekali, saudara-saudara. Karena bukan Sadiki itu orang yang datang kepada dia. Sakeus, masih ingat enggak? Cuma 1 dinar dengan somitas 10 dinar Pak kita. Cukainya sebenarnya cuma setengah dinar, kalau nggak ada minta banyak. Bukan Sadiki itu orang-orang yang akan begitu. Dan konsekuensi yang apa yang dia ucapkan, dia harus penuhi itu. Nampak 4 kali lipat, nampak 4 kali lipat, nampak 4 kali lipat. Dia jadi miskin, bisa. Saudara-saudara, dalam kisah Lukas pasal 18 ada kisah tentang orang kaya yang dikatakan orang kaya yang suka masuk kerajaan Allah. Mundur sedikit, Lukas pasal 18. Kalau kita baca perikopnya di dalam ayat 18, orang kaya suka masuk kerajaan Allah. Di dalam ayat yang ke-23, tolong saya tahu ini cerita ini. Dikatakan begini, Lukas 18. Karena orang itu mendengar perkataan itu, firman Tuhan begini, ayat 22. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal 1 lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikut aku. Ayat 23. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Saudara-saudara, dia jadi sangat sedih. Tuhan Yesus bilang, jual dan harta kasih ke orang miskin. Dia dengar itu jadi sangat sedih, berat sekali hati, berat sekali, bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Sakeus. Sakeus lakukan, yang dia terima jauh lebih besar nilainya daripada apa yang dia miliki, saudara. Apa yang dia miliki, harta bendanya itu dikatakan di dalam
perasaannya tidak berguna lagi. Yang dia dapat adalah Yesus. Yesus yang dia dapat. Karena firman Tuhan katakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Zakheus tidak peduli lagi apa yang dia miliki. Dia serahkan semuanya. Selain dia berusaha, dia berlari, dia panjat pohon, tindakan imannya dia kembalikan setengah hartanya, dia berikan kepada orang miskin yang sebenarnya hal itu sukar, sulit untuk dilakukan. Dan kepada kerugian-kerugian yang dia timbulkan sebagai akibat dia memungut kepada orang-orang waktu itu, dia kembalikan 4 kali lipat. Dia bisa jadi miskin, tetapi apa yang dia peroleh, yaitu dia mendapatkan harta yang lebih berharga. Dia dapatkan Tuhan Yesus, dia dapatkan keselamatan. Dan dalam kisah hidupnya tidak dituliskan lagi di Alkitab, tapi saya percaya sejak saat itu apa yang dilakukan, tindakan dia, sudah pasti dia akan disukai oleh orang-orang. Dia berikan kepada orang miskin, dia kembalikan kepada orang-orang yang dia pungut. Dia peroleh harta di surga, harta yang tidak ternilai. Dia peroleh sebagai akibat tindakan dia, saudara. Saudara, itulah yang menarik hati Tuhan, menggerakkan hati Tuhan. Apa yang kita harus lakukan pada hari-hari ini? Untuk kita menarik perhatian Tuhan, untuk kita menggerakkan hati Tuhan tertuju kepada pribadi kita. Karena mata Yesus tertuju ke atas kepada Zakheus yang ada di atas pohon, bukan kepada orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus yang dia bisa lihat sekian banyak orang yang ada pada saat itu. Tapi Yesus mengalihkan pandangannya ke atas, ada Zakheus di atas. Turunlah, aku akan menumpang di rumahmu. Apa yang menggerakkan hati Yesus? Usaha dia, tindakan dia, perubahan dia, dan niatnya untuk benar-benar berubah daripada apa yang dia lakukan. Saudara, ini yang mungkin kita perlu lakukan pada hari ini. Tindakan kita, apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita melepaskan apa yang menjadi beban kita. Mungkin persoalan yang sudah berpuluh-puluh tahun tetap mengikat kita. Mungkin butuh kita lepaskan. Ya, mungkin butuh kita mengampuni. Mungkin butuh kita harus lebih ada tindakan ekstra. Mungkin kita butuh lebih sabar. Mungkin kita butuh lebih banyak datang kepada Tuhan, merenung di kaki Tuhan. Apakah hal itu yang Tuhan butuhkan? Mari kita mulai lakukan itu. Saya percaya di situ mata Tuhan tertuju kepada kita, dan kita akan melihat perhatian Tuhan yang akan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Saya rindu kita menyanyikan satu lagu, sujud di altarnya. Ku bawa hati, ku terima anugerahnya. Dia yang mengampuni kehidupanku, dia membebaskan, dia mengubah kehidupanku. Dan kita percaya ada sesuatu yang terjadi saat kita ada di altarnya Tuhan. Mari kita tutup mata, kita menyanyikan lagu ini. Haleluya Yesus. Kami datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan, karena kami percaya hanya ada di kaki Yesus kami terima pengampunan, kami terima kelegaan, kami terima sukacita yang dikerjakan oleh Tuhan. Sujud di hadapan, ku bawa hidup, ku bawa
Mungkin kita tidak bisa mengampuni orang lain. Sekian lama mungkin kita mengingat terus menerus kesalahan yang pernah terjadi dalam kehidupan kita, dan sampai saat ini mungkin belum sepenuhnya kita lepaskan itu. Mungkin saat ini Tuhan mau kita mungkin ambil tindakan. Tuhan, saya mau datang kepadamu. Saya percaya Tuhan, ketika saya ada di altar-Mu, saya akan terima kesembuhan yang sejati. Sekian lama mungkin kita berobat, kita belum terima kesembuhan daripada-Mu. Sekian lama kita mulai kesini, kita mulai datang kepada dokter ini, dokter itu, berpindah-pindah tempat, sekian banyak obat yang kita konsumsi, tetapi kita belum sepenuhnya datang dengan tindakan iman. Kita datang merendahkan diri di kaki Yesus, dan kita mulai berkata, Tuhan, saat ini juga saya datang angkat tangan di hadapan Tuhan. Hanya pada Yesus saya percaya ada kesembuhan yang sejati. Sekian lama mungkin kita berdoa untuk keluarga kita, ada di titik di mana kita berdoa, dan di saat itu kita merasa bahwa Tuhan, doa ini sepertinya tidak dijawab. Tapi saudara ambil tindakan iman. Saudara perkatakan iman itu kepada Tuhan. Tuhan, saat ini saya percaya pergumulan saya didengar oleh Tuhan, pergumulan saya diketahui oleh Tuhan. Tuhan mendengar di surga dari tempat yang maha tinggi. Tuhan menjawab setiap doa saya. Haleluya. Oh, sujud Dia. Mari angkat tangan saudara. Ku bawa hidupku. Mari terima anugerah Tuhan. Datang dengan iman kepada Tuhan. Ku terima anugerahnya. Percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tangan yang penuh kasih dan hormat ini. Dia ubah
yang terjadi dalam hidup. Ada pembaharuan hidup bagi kami. Engkau telah mengubah hidup kami, dan kami percaya, kami aminkan itu terjadi ketika kami selalu meresponi dengan kebenaran firman. Firman itu akan bekerja dalam hidup kami hari ini, besok, dan seterusnya. Pemulihan datang kepada pemulihan, dan oleh nyata kemuliaan Allah dalam hidup pribadi dan keluarga kami. Dan kami percaya setiap masalah persoalan hidup telah dijawab oleh Tuhan, dan tantangan ke depan kami terus maju karena ada Yesus di sana. Ada kemuliaan Tuhan yang akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, sangat luar biasa. Biar firman ini menjadi rema dalam hidup kami, sehingga kami melangkah penuh dengan kepastian. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup orang yang selalu berharap bersandar kepada Tuhan. Hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman, kembalikan urapan baru, berkati dia kekuatan, kesehatannya, keluarga, istri, anaknya dijamin oleh Tuhan, semua pekerjaan pendidikan anak dijamin oleh Tuhan. Demikian pun kami semua dijamin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik meresponi kebaikan firman. Kami akan memberikan persembahan, tidak memberkati sesuai dengan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah dengan firman Tuhan yang luar biasa. Orang berusaha, saudara, berusaha selagi masih ada waktu, saudara. Kemurahan Tuhan sekarang kan sangat kemurahan. Jadi berusaha, saudara. Kalau orang kuat, sehat, berusaha untuk ketemu dengan Yesus. Di mana, saudara? Di ibadah. Jadi bukan cuma hari Minggu, ada wadah-wadah lain. Berusaha untuk ketemu dengan Yesus. Haleluya Tuhan. Kita akan bawa korban persembahan. Musik singkat akan persembahkan pujian.
para remaja akan bertolak ke lokasi perkemahan, akan mengikuti perkemahan selama kurang lebih 5 hari. Jadi mari kita coba untuk berpartisipasi untuk kegiatan pemuda remaja. Dapat bawa ekstra demo kita di depan. Haleluya, puji Tuhan, puji sekiranya bersama pujian bagi Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Kita tidak menjadi Zakius secara posturnya, tetapi kita bisa menjadi Zakius karena dia punya usaha. Ya, usaha berlari, haleluya. Artinya bahwa dia tanggalkan segala yang melekat kepada dia, ya, jabatan dan lain sebagainya, kekayaan, dia hanya fokus jumpa dengan Yesus. Haleluya. Dan siang ini kita berjumpa dengan Tuhan Yesus yang ajaib, dia berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat korban yang Bapak Ibu sudah berikan. Tuhan membalasnya 100 kali lipat. Haleluya. Puji Tuhan. Dan sebagai pengumuman bahwa sepanjang minggu ini, ya, ibadah wadah-wadah dan rayon, ya, itu ditiadakan, ya. Jadi sepanjang 1 minggu ini untuk kegiatan di jemaat, ya, wadah dan rayon ditiadakan. Dan kita fokus, saya sudah sampaikan lewat WA, kita fokus, ya, kita karena di sana juga ada ibadah, malamnya ada ibadah umum. Jadi jemaat yang mau berkunjung, ya, kalau dia nanti pergi sore, tinggal ikut ibadah. Ada KKR setiap malam, ya. Jadi kita percaya bahwa ada berkat-berkat yang luar biasa, ya. Bapak-bapak, ya, beberapa kekasih-kekasih sudah sejak hari Minggu Doroso, ya, diawali dengan pembersihan, ya, tempat, dan hari Selasa sampai hari kemarin tadi malam itu membangun tenda, ya, membangun tenda. Dan saudara tahu di sana itu memang sudah luar biasa. Kalau orang tahun lalu masih di atas kamar, kan, so di bawah tapi masih ada. Ini sudah so entir ke bawah, ya, jadi tidak ada lagi nat yang kosong, ya, dan memang luar biasa.
diperkirakan ada sekitar 25.000 ya, pemuda dan remaja, dan tentunya tambah orang tua ya, itu Jo. Jadi itu memang Tuhan kasih untuk kita berpesta dengan Tuhan di lokasi itu ya. Dan kalau orang pergi jangan lupa ya, berkunjung bawa mantel, bawa jas ya, itu jangan takut-takut kalau yang mau anu dengan keringat suar, enggak ya. Begitu kalau orang ke sana ya, bawa mantel, bawa jas. Ibu cek juga memang ya, suri kampung Lamongi kemarin saya kaget tiba dengan naik motor ya, pakai mantel hujan, memang luar biasa. Haleluya. Ya, Pak hujan lagi, tapi itulah usaha. Itu usaha. Tuhan didik semua orang berusaha. Amin. Haleluya. Jadi sebentar sore pemuda remaja berangkat dari Bitung ke Pinili. Kalau dari Kiper sampai jadi tambah di sini, cuma dari sini kalau ini sekitar 17 km, karena Bruno sok itu lewat dia dari Kiper sampai ke atas 16. Jadi dari Kiper kemarin 1 kilo ke atas 1 kilo ya, gitu. Jadi tidak terlalu ya. Sedangkan Bolmong so ada, Sitaro so ada, baku muka yang orang berbeda. Haleluya. Nanti orang berkenalan dengan kekasih-kekasih kita, saudara-saudara kita ya. Dan itulah tujuan kita berkemah. Di sana kita bertemu anak-anak Tuhan ya, dan kita menyatakan bahwa saya dan saudara adalah umat ketebusan daripada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Dan kita nyanyikan satu pujian. Bapak Ibu yang membawa nyanyi Tuhan dengan kasih, sudah tadi Bapak ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah membantu, karena pada hari kemarin dulu hari Jumat di tempat ini ada fellowship atau doa wilayah ya, gembala-gembala dan lurah dan juga beberapa majelis jemaat ya, pembantu ya, member ada di sini. Orang ada berdoa di sini ya. Nah, sekali lagi saya selalu gembala menyampaikan terima kasih atas dukungan semua itu ya. Tuhan akan membalas semua jerih lelah saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Pancaran berkat terbukalah buat saya dan seisi dunia. Haleluya, buat darahnya yang sucikan saya. Oh, dialah pancaran berkat. banyak selamat ya kepada anak-anak kita mulai dari TK, SD, SMP dan SMA yang sudah mulai dari naik kelas ya. Cia, Felicia cucu kami so tamat TK 0 kecil
Haleluya. Dia dapat the best reading untuk baca nih. Tadi malam kita pakai tuh ini pun DP Pak bilang baca ini, dia baca. Ya puji Tuhan. Jadi mulai dari TK, kini ada yang naik kelas, ya. Kita tidak mau ambil di luar. Cucu saya saja 2, 3. Jadi mau naik tingkat lagi. Terus ya, kemudian Reina dari kelas 2 ke kelas 3, ranking 3. Haleluya. Dia kasih tunjuk dia piagam, ranking 3. Naik kelas dong, dapat ranking 3 lagi. Haleluya. Ya, kemudian Ray dari kelas 5 naik kelas 6. Jadi langsung saya berpikir, tahun depan sekiranya Tuhan menolong, memberkati, berikan kesehatan. Ray sok SMP ganti pakaian dari merah, ya gitu toh, busana, ya itu kan kebanggaan orang toh. Yang so ada cucu, ya tuh berweli sana, toh, Jamie, itu kebanggaan, toh. Haleluya. Jadi sekali lagi banyak selamat kepada anak-anak kita yang berhasil. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita. Haleluya. percaya kami lewat kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan terus akan menolong hidup kami ketika kehidupan kami terus berserah kepada Tuhan, ketika kami terus ada kerinduan cari Tuhan selagi ada nafas kehidupan ini. Dan kami bersyukur, iman percaya kami terus dikuatkan, kehidupan rohani kami terus diubahkan oleh firman Tuhan. Kedemak semakin Tuhan buat kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai gereja Tuhan menantikan kedatangan Tuhan, kami terus berbenah kehidupan kami ini. Oh Tuhan, sudah berkati kami, tetapi yang terutama dalam hidup kami adalah kerajaan surga. Kami mau cari terus kerajaan surga. Terima kasih buat berkat Tuhan dalam peribadatan kami. Sudah kami lakukan bagi
bagian Tuhan, Tuhan terus akan ada bagi kami selamanya dan terus bersama kami. Diberkati kami semua yang sudah datang, pulang dengan sukacita damai sejahtera dari Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini di ibadah di Ka'bah Tuhan. By well singers, pemain musik rebana, hamba firman, multimedia yang ada, satu paket pelayanan kami telah persembahkan kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan terus menilik apa yang kami kerjakan untuk Tuhan. Kami telah diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Rema perkataan firman Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Syukur kami kepada-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan, kegiatan pelayanan ke depan, pemuda remaja akan Tuhan berkumpul semua di lokasi perkemahan. Oh Tuhan, tolong semua, baik datang di luar daerah Tuhan, tolong, baik yang ada di Sulawesi Utara, mereka akan berkumpul. Tuntun perjalanan mereka semua Tuhan, berkati perjalanan mereka, berkati acara selama perkemahan. Biar ada sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan, bukan hanya sekedar berkumpul, tapi ada berkat-berkat rohani yang diterima oleh pemuda remaja. Berkati panitia yang ada, pemuda remaja GPDE kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati akan kegiatan mereka di perkemahan. Ada sesuatu yang terjadi, ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka senantiasa sungguh-sungguh ya Tuhan, taruh roh kesungguhan hati bagi pemuda remaja kami untuk mengikuti perkemahan. Ada banyak Tuhan hal yang akan mereka terima, biar itu menjadi bagian pertumbuhan rohani pemuda remaja kami dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-berkat rohani menjadi bagian mereka. Kami yakin percaya selama perkemahan panitia yang ada diberkati, campur tangan Tuhan yang ajaib, kemuliaan Tuhan. Oh Tuhan, menudungi kegiatan ini Tuhan, nama Tuhan dipuji ditinggikan. Berkati kami semua yang sudah datang, para lansia, mereka bersemangat terus Tuhan untuk iring Yesus, menjadi teladan bagi kami semua. Mereka setia sampai hari ini dan selamanya, menjadi Tuhan berkat bagi kami semua. Kami percaya mereka yang tidak sempat hadir karena menghalangan sakit, Tuhan tolong. Oh Tuhan, baik dulu Tuhan, berkati kerinduannya, sukacitanya di dalam Tuhan. Mereka yang mengalami Tuhan sakit penyakit, kami yakin tangan Tuhan yang berlomba paku menjamah memulihkan kehidupan kami semua. Berkati semuanya Tuhan dalam nama Yesus. Pengorbanan umat-umat-Mu diberkati Tuhan, baik untuk menunjang kegiatan perkemahan, menunjang pelayanan di tempat ini. Mereka yang telah membawa persembahan ke depan ini, mereka mengasihi Engkau Tuhan. Mereka mau melayani Tuhan lewat persembahan yang mereka beri, mengembalikan milik Tuhan. Titik ini berkati Tuhan, luar biasa Engkau bagi kami Tuhan. Kau juga berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Tuhan Budi, Tuhan wakil yang berencana ke pekerjaannya Tuhan di Kaltim sana. Kami yakin berjalannya berkati Tuhan, pekerjaannya diberkati selama dia dalam tugas. Kami yakin pertolongan Tuhan terus ada bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati pemerintah kami Tuhan, kota Bitung ini diberkati Tuhan. Pemerintah Tuhan beri hikmat bijaksana dari Tuhan. Juga Tuhan pemerintah pusat, daerah, Tuhan yang pakai mereka menjadi alat Tuhan untuk Tuhan melayani masyarakat dengan hikmat dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan bersama TNI Polri. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Kami mau Tuhan akhiri akan ibadah kami pulang dengan selamat dari Tuhan. Haleluya. Kekasih-kekasihku jemaat Tuhan, terimalah berkat. Berkat khusus, berkat istimewa, berkat luar biasa, berkelimpahan dari Tuhan Yesus. Penyertaan pembelaan, tuntunan, serta penghentaran Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian siang hari ini sampai hari Maranatha.
Tuhan Yesus kembali di awan yang permai dengan bala tentara surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa akhir ibadah ini. Haleluya, haleluya.